sembah pujian kami. Kita boleh angkat tangan kita dua-dua sama-sama sore hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, ku agungkan sampai selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Raja di atas segala. Lebih lagi sama-sama, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita lihat, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sama-sama kita mau sambut kebenaran firman Tuhan kita sore hari ini. Boleh lebih lagi kita putar yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sebab Kau layak pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari cepat Tuhan saja, tidak dia katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, sebab Kau layak terima pujian. Mari bawa sembah dan pujianmu di hadirat Tuhan pada sore hari yang baik ini. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, di atas segala
raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada berkumpul sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Maka kami datang dengan hati bersyukur, kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu saat ini duduk diam diberkati firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu ini penuh kuasa, jadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami terlalu percaya satu hal, bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Maka semua yang mendengar dimanapun kami berada, iman kami pasti dibangkitkan, hidup kami pasti dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, dimanapun kau berada, dimanapun kau berada. Selamat sore, saya ucapkan ada shalom saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, sama-sama kita akan buka firman Tuhan pada sore hari ini. Udah cukup lama sekali saudara saya nggak ada di tempat ini, jadi saya juga tadi mau keluar rumah saya agak sedikit bingung saudara, agak sedikit aneh. Karena udah lama sekali saya nggak pernah ganti baju di rumah saudara ya. Pakai bajunya kaos sama celana pendek terus, hari ini udah mulai pakai baju lagi, saya merasa aneh pada diri saya. Tapi puji Tuhan ini sesuatu yang luar biasa, amin saudara. Mari kita buka sama-sama 2 Raja-Raja 18, kita akan baca di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tema khotbah saya hari ini adalah hidup yang beruntung alias hoki, HOKKY. Haleluya saudara, amin. Hidup yang beruntung alias hoki, amin saudara. Sambil menyelam minum air, colongan sedikit, puji nama Tuhan, amin saudara. Nah saudara, tapi saya mau jujur sama saudara bahwa ini adalah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan taruh dalam hati saya khotbahkan tentang yang namanya keberuntungan. Kenapa saudara? Saudara harus tahu satu hal, bahwa manusia hidup butuh yang namanya keberuntungan. Yang setuju boleh katakan amin. Setiap manusia hidup butuh yang namanya keberuntungan. Manusia butuh yang namanya hoki saudara. Makanya saudara harus tahu di dalam tradisi Tionghoa ada satu slogan yang berkata begini. Dalam dialek Hokkien dikatakan begini. Hoki teit punsu teji. Apa artinya saudara? Artinya hoki itu nomor 1. Hoki itu nomor 1. Yang kedua punsu teji itu artinya apa? Skill dan ilmu saudara itu nomor 2. Kalau orang punya ilmu tanpa hoki, percayalah dia bisa aja stuck. Tapi kalau orang punya hoki, walaupun tanpa ilmu, dia bisa berhasil. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Saya saksikan sendiri, benar-benar saudara. Ada banyak teman-teman saya dulu sekolahnya tinggal kelas, bertahun-tahun tinggal kelas, 2-3 kali tinggal kelas. Tapi sekarang mereka sukses berhasil, orang-orang hebat. Iya kan? Karena apa? Karena ada hokinya. Ketemu dengan orang yang tepat, ada jalan yang tepat, melakukan yang benar yang tepat. Saya mau bilang pada dasarnya kita manusia kita butuh yang namanya hoki. Apalagi di tengah-tengah masalah seperti ini, keadaan seperti ini, saya mau bilang kita butuh yang namanya keberuntungan. Coba saudara yang di rumah bilang sama saya begini, saya orang yang beruntung. Bilang sama saya lebih keras, saya orang yang beruntung. Amin saudara. Tetapi hari ini saudara saya mau bilang kita gak akan membahas keberuntungan, kita tidak akan membahas hoki dari pandangan dunia. Kenapa? Karena pandangan dunia tentang keberuntungan berbeda dengan pandangan Alkitab. Kalau orang dunia memandang hoki, kalau orang dunia memandang keberuntungan, biasanya mereka mengasosiasikannya dengan apa? Dengan harta melimpah, dengan uang banyak. Ya kan makanya saudara sering dengar orang ngomong begini, dia hokiah punya laki kaya, betul? Dia hokiah lahir dari keluarga kaya, bapak emaknya banyak duit. Semua dihubung-hubungkan dengan uang. Orang dunia memandang hoki dari apa? Erat hubungannya dengan uang. Padahal kalau saudara lihat di luar sana banyak sekali orang kaya yang keluarganya berantakan. Banyak sekali orang kaya yang gak bisa tidur.
Waktu itu saya pernah diundang satu kali, waktu kita melayani di luar kota dengan pendeta Gideon, pendeta Jeffrey, diajak satu kali untuk mendoakan seorang ibu. Ibu ini konglomerat, saudara, bukan lagi orang kaya tapi konglomerat. Satu doang doanya, dia bilang apa? Pak Pendeta tolong doakan saya supaya setiap malam saya bisa tidur nyenyak. Saudara bisa bayangin gak? Orang punya harta melimpah tapi gak bisa tidur. Apakah ini yang disebut dengan keberuntungan? Nah saudara, saya mau bilang mari. Padahal kita bisa lihat dalam keadaan seperti ini ada banyak sekali orang kaya yang tiba-tiba ambruk, saudara. Yang tiba-tiba hancur lebur berantakan. Jadi saya mau bilang hari ini dengar baik, kekayaan saudara tidak bisa menjadi tolak ukur keberuntungan. Makanya hari ini kita akan belajar, kita akan melihat keberuntungan dari sudut pandangnya Alkitab. Amin. Mari kita buka sama-sama kitab 2 Raja-Raja 18. Kita akan baca sama-sama saudara dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan belajar hari ini dari seorang Raja Yehuda yang namanya Hizkia. Saudara perhatikan baik-baik, Hizkia ini orang yang luar biasa sekali saudara. Dan kita akan baca sama-sama 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2, 3, ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat yang ke-7 baca sama-sama, 2, 3 ya. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Katakan amin saudara. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7, sesuatu yang menarik. Ini tolak ukur keberuntungan berdasarkan Alkitab. Alkitab katakan sekali lagi saya baca. Maka Tuhan menyertai Hizkia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi definisi orang yang beruntung berdasarkan Alkitab adalah orang yang selalu disertai Tuhan. Amin. Hizkia adalah orang yang disertai Tuhan. Alkitab katakan kemanapun dia pergi berperang, dia beruntung. Jadi saudara dengar baik, hari ini versi Alkitab adalah kalau saudara mau jadi orang yang beruntung, jadilah orang-orang yang disertai Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Amin saudara. Hizkia adalah orang yang beruntung, dia disertai Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini 3 hal. Kenapa sih Hizkia bisa disertai Tuhan dan menjadi beruntung? Yang pertama, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ketiga saudara. Saya pelajari ada 3 hal yang diajarkan kenapa Hizkia bisa menjadi orang yang beruntung. Orang yang disertai Tuhan dan beruntung. Kita baca sama-sama, dikatakan begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi yang pertama jelas banget, Hizkia disertai Tuhan dan menjadi beruntung karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Bilang sama saya harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ini kunci yang pertama. Kalau saudara mau jadi orang yang disertai Tuhan, menjadi orang yang beruntung, mari lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Dan saudara ini menarik sekali, di ayat yang pertama, Alkitab mencatat Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti Daud bapa leluhurnya. Lihat baik-baik, ada nama Daud dicantumkan di situ. Kenapa Alkitab menulis tentang Daud? Kenapa Alkitab
membawa-bawa namanya Daud. Ada apa? Ada hubungan apa, saudara? Padahal kita pelajari ada banyak raja-raja sebelum Hizkia. Tapi kenapa hanya nama Daud yang dilakukan? Saudara, saya pelajari ada dua hal kebenaran tentang Daud. Yang pertama, kalau saudara boleh catat, Daud itu waktu dia jatuh dalam dosa, apa yang Daud lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah lari dari Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih keren lagi dari Daud adalah raja yang setia mengikut Tuhan Allah Israel. Hatinya tidak pernah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Amin. Makanya ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Dan Tuhan mencatat nama Daud di dalam kitab Hizkia ini, saudara. Dalam kitab 2 raja-raja ini. Amin. Saudara perhatikan, ada 3 raja Israel. Saya pernah bilang, waktu itu live Instagram sama pendeta Jeffrey. Ada 3 raja Israel yang terkenal. Yaitu ada Raja Saul yang pertama, yang kedua ada Raja Daud, yang ketiga ada Raja Salomo. Saudara, dari ketiga raja ini, yang paling terkenal, yang paling berkenan di hati Tuhan, namanya Daud. Kenapa? Karena Daud satu-satunya raja yang tidak pernah menyimpang dari Tuhan Allah Israel. Amin, saudara. Makanya hari ini kita mencatat begini. Kalau hari ini saudara mau jadi orang yang disertai Tuhan. Kalau saudara mau jadi orang yang beruntung. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Jangan lagi mendua hati, saudara. Jangan menyimpang daripada kepercayaanmu kepada Tuhan. Zaman sekarang banyak orang yang mau semua serba instan. Banyak orang yang mau semua serba cepat. Amin, saudara. Tapi hari ini mari fokus kita harus kepada Tuhan. Amin, saudara. Fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Hizkia ini setia mengikut Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang daripada Allah Israel. Sekalipun dia dilahirkan dari keluarga yang jahat. Bapaknya si Ahaz itu raja yang jahat. Raja yang membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Jahat banget, saudara. Tetapi yang dilakukan Hizkia adalah apa? Dia setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Makanya Tuhan berkenan sama Hizkia. Tuhan menganggap itu sebagai satu kebenaran seperti Daud. Amin, saudara. Hizkia lakukan adalah di ayat yang keempat. Coba baca lagi ayat yang keempat. Apa yang Alkitab katakan? Dikatakan begini, dialah yang menjauhkan apa? Bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Lihat, ini keren banget, saudara. Si Hizkia ini menghancurkan, menjauhkan segala sesuatu yang membuat umatnya mendua hati. Amin, saudara. Hari ini dengar baik, saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu benci sama orang yang mendua hati. Tuhan mau hari ini saudara dan saya fokusmu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya jadikanlah Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Amin, saudara. Bahkan Alkitab katakan dengan jelas, kalau kita mendua hati, Tuhan itu sakit hati loh, saudara. Iya, kalau Tuhan sakit hati, jangan harap ada keberuntungan, jangan harap ada penyertaan Tuhan. Maaf, tapi hari ini jadikanlah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Amin, saudara. Yes, jadilah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Apa-apa Tuhan, dikit-dikit Tuhan, selalu Tuhan. Utamakanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara, maka percayalah engkau akan menjadi orang-orang yang selalu disertai Tuhan. Dan pastinya beruntung. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara kalau di rumah bilang, lu jangan mendua hati lagi ya. Gitu. Amin. Puji nama Tuhan. Amin, saudara, itu yang pertama. Nah yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Hizkia? Coba kita lihat di ayat yang kelima. Kenapa Hizkia menjadi orang yang disertai Tuhan dan beruntung? Coba kita lihat sama-sama saudara yang kedua. Ayat yang kelima. Apa yang Alkitab katakan di ayat yang kelima dikatakan begini. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Jadi poinnya jelas. Yang kedua, bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan menjadi beruntung seperti Hizkia? Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Coba bilang sama saya yang di rumah, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada, bilang begini, saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ini yang penting, kata kuncinya yang terakhir, dengan segenap hati. Kalau cuma ngomong sekedar percaya doang,
Banyak orang yang bilang percaya. Tapi momen ini membuktikan apakah lo percaya sama Tuhan segenap hati atau enggak. Amin saudara. Hizkia lakukan itu. Hizkia percaya sama Tuhan dengan segenap hati, gak main-main. Makanya dia disertai Tuhan dan menjadi beruntung. Kalau saudara baca tentang peristiwa Hizkia, saudara boleh baca dalam Alkitab saudara, apa yang terjadi. Pada waktu itu dia memerintah menjadi raja, posisinya bukan enak loh saudara. Bukan enak-enakan. Tata warisan turun ke bawah terus jadi raja enak. Bukan begitu enak. Pada waktu itu posisinya Hizkia dia sedang apa? Kerajaan Yehuda sedang mengalami peperangan dengan siapa? Dengan bangsa Asyur. Cari tahu siapa bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu bangsa yang sangat kejam. Bangsa yang suka berperang. Bangsa yang hebat, punya pasukan yang besar. Bayangin saudara. Jadi pada waktu itu kalau saudara baca sejarah Israel, Israel itu terbagi menjadi dua. Kerajaan Israel, yaitu ada 10 suku di atas sana, di utara. Kemudian ini di selatan ada yang namanya Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ada 2 suku, suku Benjamin sama suku Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Yang di utara ibu kotanya Samaria. Nah saudara bayangin, yang 10 di atas, 10 suku di atas Israel udah kalah sama bangsa Asyur. Nah tinggal 2 yang kecil di bawah akan menghadapi peperangan melawan bangsa Asyur. Saudara bisa bayangin gak? Sebenarnya bagi Hizkia ini waktu dia menjadi raja posisinya gak enak. Dan dia gak ada dasar untuk percaya karena kondisinya dia udah lihat kok. Yang atas 10 aja udah kalah, apalagi gua. Yang atas aja 10 udah kalah, apalagi gua yang kecil 2. Sebenarnya dasar percayanya gak ada saudara, gak ada dasar untuk percaya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Hizkia tahu bahwa dia akan diserang oleh bangsa Asyur. Yang Hizkia lakukan adalah begini, perhatikan baik-baik. Hizkia panggil semua panglima perangnya, dikumpulin satu-satu semua. Semua panglima perangnya dikumpulkan. Kemudian dia bilang begini sama panglima perangnya. Dengar baik, yang menyertai mereka bangsa Asyur adalah tangan manusia. Tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Kemudian setelah Hizkia ngomong begitu sama panglima perangnya, apa yang Hizkia lakukan? Hizkia pergi, dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan. Saudara lihat, ini yang Hizkia lakukan. Step awalnya benar. Enggak ada dasar untuk percaya, tapi dia serahkan. Dia lakukan bagian dia dengan benar. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat pada waktu malam saudara. Tuhan kirimkan malaikatnya. Dia datang ke kemah Asyur. Dibantai semua 185.000 pasukan Asyur. Semuanya dihancurkan sama Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Dihancurkan 185.000 pasukan Asyur. Tanpa harus berperang. Hizkia mengalami keberuntungan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah bagi Hizkia. Enggak ada dasar untuk percaya, keadaannya udah terdesak. Tapi ini yang dia lakukan. Dia bukan cuma ngomong doang percaya, tapi dia lakukan dengan segenap hatinya. Amin. Padahal Hizkia bisa aja. Kalau dia mau manggil tentara sekutunya Mesir, minta tolong bisa. Karena pada waktu itu kerajaan Yehuda kaya, punya uang banyak, punya emas banyak. Tapi dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia nggak cari backing, dia nggak cari orang kuat, dia nggak cari orang hebat. Tapi dia cari Tuhan. Amin. Hari ini saya mau bilang, apapun keadaan saudara, mungkin kau terhimpit, kau mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi mari jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kau pasti disertai Tuhan. Dan kau pasti akan menjadi beruntung. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara saya mau bilang sama saudara. Mari hari ini belajarlah seperti Hizkia. Bahkan Alkitab mencatat di ayat yang kelima. Tidak ada raja-raja yang sebelumnya atau sesudahnya yang seperti dia. Karena dia raja yang sangat percaya kepada Tuhan. Saudara ini kesaksian saya alami sendiri saudara. Di tengah keadaan seperti ini semuanya di-cut, gak ada. Ya kan, gak ada penghasilan lagi sana sini, gak ada stop. Tapi benar-benar saya percaya sama Tuhan. Saudara boleh tanya istri saya di rumah. Ya kan, saya gak pernah mengeluh, saya selalu percaya walaupun dalam keadaan apapun juga saya percaya selalu sama Tuhan. Dan memang benar, ada aja yang kirim makanan, ada aja yang kirim apa makanan begini. Dan puji Tuhan memang ada aja Tuhan buka jalan. Amin saudara. Walaupun gak berlebihan, tapi pada saat ini sampai saat ini saya gak pernah kekurangan. Yes, ini yang saya alami, saudara. Saya percayakan semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan pasti beresin. Amin. Hari ini mari, serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Alkitab katakan begini, di Mazmur 37 ayat yang kelima. Coba kita buka Mazmur 37
ayat yang kelima. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang apa saudara? Kalau saudara punya Alkitab di rumah, saudara boleh buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Katakan amin saudara. Amin. Alkitab bilang dengan jelas, serahkan hidupmu sama Tuhan. Walaupun gak ada dasar percaya, walaupun keadaanmu terhimpit seperti Hizkia, tapi mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu. Jangan bilang bagaimana kalau begini, apa mungkin, bagaimana kalau begitu. Udah, sekalipun gak ada dasar untuk percaya, tapi mari serahkan semua sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Dia pasti buka jalan, engkau pasti akan melihat kemenangan menjadi orang yang beruntung. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-6. Saya undang teman-teman pemusik, boleh siap-siap, coba kita buka sama-sama. Apa yang membuat Hizkia menjadi orang yang disertai Tuhan dan beruntung? Ayat yang ke-6, apa yang Alkitab katakan? Dikatakan begini, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara, apa itu berpaut? Berpaut itu artinya melekat, saudara. Melekat itu sama dengan nempel. Jadi yang ketiga, bagaimana Hizkia menjadi orang yang disertai Tuhan dan beruntung. Saudara dan saya, kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Bilang sama saya, sekali lagi taruh tanganmu di dada, bilang sama saya harus selalu melekat sama Tuhan. Amin. Hizkia dikatakan dia melekat sama Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan, dia nempel sama Tuhan, saudara. Nah, saya mau tanya sama saudara di rumah, jawab saya jujur. Bagaimana caranya kita melekat sama Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita nempel sama Tuhan? Jawabannya cuma satu. Kalau saudara mau nempel sama Tuhan, saudara harus kenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Amin. Yes. Makanya ada peribahasa bilang gak kenal maka gak sayang. Betul dong. Kalau saudara gak kenal sama seseorang yang saudara datangi, gak mungkin saudara bisa nempel sama dia. Tapi ketika saudara kenal sama dia, saudara tahu siapa dia, baru saudara bisa nempel sama dia. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara mau nempel sama Tuhan, saudara harus kenal dulu siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Bagaimana caranya kita kenal Tuhan? Coba bantu saya jawab di rumah. Bagaimana caranya saudara? Jawabannya cuma satu. Kalau saudara mau kenal Tuhan, saudara harus baca firman. Bilang sama saya, baca firman. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Ada orang yang suka nyembah, ada orang yang rajin berdoa, ada orang yang rajin ke gereja, ibadah dulu sebelum COVID, sehari bisa 3 kali kayak makan obat. Pagi ada, siang ada, sore ada. Tapi gak pernah baca firman. Saya mau bilang, sama juga bohong. Saudara membohongi Tuhan. Kalau engkau cuma datang ke gereja, rajin nyembah tapi gak pernah baca firman, gak ada gunanya. Karena engkau gak pernah mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Makanya ada banyak orang di luar sana yang hidup Kristennya suam-suam kuku. Enggak panas, enggak dingin. Sebentar panas, sebentar dingin, kayak dispenser. Kenapa? Karena dia enggak pernah baca firman. Tapi kalau saudara baca firman, saudara mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin saudara. Mari baca firman. Kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Cari tahu apa yang dia suka. Lakukan apa yang dia mau. Melekat sama Tuhan. Maka hidupmu pasti beruntung. Katakan amin saudara. Amin. Dan bersyukur sekali. Tiberias sudah kasih fasilitas buat saudara dan saya. Di akhir zaman ini, apa yang terjadi saudara? Kita punya sarana, minyak dan anggur. Amin. Ini sarana yang Tuhan perintahkan untuk dikembalikan. Seorang martir pilihan Tuhan namanya Papa Reaji. Perintahkan kembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan. Ini perintah Tuhan loh saudara.
Gak bisa main-main. Amin. Waktu kita rajin melakukan perjamuan, urapi dengan minyak. Tanpa kita sadari, kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita melekat kepada Tuhan. Amin. Dan ini banyak kesaksian saudara. Orang yang rajin perjamuan, rajin pakai minyak, hidupnya beruntung dan diberkati Tuhan. Saya pernah bersaksi, ini satu kesaksian yang luar biasa juga. Waktu itu ada seorang ibu, saya pelayanan di Semarang. Ibu itu datang, dia bilang, Pak Pendeta, kenapa Tiberias enggak ada di Manokwari? Saya bilang, Ibu maaf mungkin jaraknya terlalu jauh. Pak Pendeta, saya ini seorang, dia punya satu usaha kecantikan. Ya kan, kemudian dia rajin, ada pameran kadang-kadang di Jawa Tengah, di Makassar dan sebagainya. Pada waktu itu kebetulan dia ada di Semarang. Kemudian dia ikut ibadah, pada waktu itu kebetulan saya yang pimpin ibadah. Dia cerita sama saya, dia bilang, saya selalu Pak Pendeta rajin ambil perjamuan kudus dan minyak urapan gereja Tiberias. Saya bawa satu kantong besar, semua saya bawa ke Manokwari. Pak Pendeta, saya selalu urapi ruko saya dengan minyak. Setiap hari saya urapi dengan minyak. Satu kali Pak Pendeta, tahu apa yang terjadi? Komplek ruko saya di Manokwari terbakar. Semuanya habis. Tapi cuma sisa satu, ruko saya yang diurapi dengan minyak. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ini bukti bahwa orang yang melekat sama Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan firmankan, hidupnya menjadi beruntung dan disertai Tuhan. Amin saudara. Saudara dengar kesaksian banyak orang-orang yang hutang sampai ratusan juta dolar. Bukannya ratusan juta rupiah, ratusan juta dolar. Kalau di-convert ke Indonesia rupiah itu nilainya triliun. Bagaimana Pak Paryaji bilang, tabok meja meetingmu dengan minyak. Pak, mujizat terjadi. Amin, Tuhan pulihkan. Jadi orang yang beruntung ketika dia lakukan apa yang Tuhan firmankan dan melekat kepada Tuhan. Dan saya kenal satu orang juga saudara. Orang ini seorang perantau dari luar Jawa. Datang ke Jakarta, merantau. Kerja, kemudian ketemu istri, jalan. Orang ini rajin sekali melayani. Orang ini rajin sekali perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan benar saudara, Tuhan buka jalan. Ini kesaksian real, benar-benar beruntung. Masuk tender, perusahaannya kecil, ya kan? Awalnya dia punya modal, kenapa? Tanahnya yang di luar kota situ tiba-tiba ada yang beli. Dan nilainya puluhan kali lipat dari harga yang dia beli. Dari situ dia punya modal untuk apa? Untuk kemudian mengembangkan bisnisnya. Singkat cerita saudara, dia ikut dalam satu tender. Tendernya ini perusahaannya paling kecil. Semua yang dia lawan itu tendernya itu semua perusahaan raksasa. Tapi apa yang terjadi? Dia rajin pakai minyak, dia rajin perjamuan kudus. Saudara tahu nggak? Perusahaan raksasa itu nggak ada yang dilirik semuanya. Dia yang dapat tendernya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ini kebenaran saudara. Ketika engkau rajin melakukan apa yang Tuhan mau, melekat sama Tuhan, percayalah engkau pasti beruntung. Amin. Sampai sekarang saudara. Wow, gak usah tanya deh, perusahaannya ada di mana-mana. Kemarin masih telepon saya, bilang, saya ada di luar kota nih, mau minta perjamuan gimana caranya? Saya harus perjamuan kudus. Saya mau bilang ini orang luar biasa. Sampai detik ini aja masih tahu, kalau kita hidup melekat sama Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka hidupmu pasti beruntung. Kau disertai Tuhan, menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tutup Alkitab saudara, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami belajar hal yang luar biasa. Kami menjadi orang yang disertai Tuhan. Menjadi orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapa
Kau setia. Bilang Bapa kau mulia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Bilang sama Tuhan, lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari taruh tangan kirimu di dada. Boleh angkat tangan kananmu. Sore hari ini ambil waktu sejenak datang sama Tuhan. Ambil waktu saudara renungkan kebaikan Tuhan. Ambil waktu renungkan firman yang disampaikan. Hari ini saudara, di dalam hidup kita butuh yang namanya keberuntungan. Orang yang beruntung itu adalah orang yang disertai Tuhan. Dan kalau saudara hari ini mau disertai Tuhan hidupmu, menjadi orang yang beruntung, yang bersama. Yang pertama kita diajarkan, mari kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang dipandang sebagai satu kebenaran di mata Tuhan adalah ketika engkau tidak pernah menyimpang daripada Tuhan. Ketika engkau setia mengikut Tuhan. Tidak pernah mendua hati. Karena Alkitab katakan, Tuhan itu benci dengan orang yang mendua hati. Alkitab bilang Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dan Alkitab bilang Tuhan sakit hati kalau engkau mendua hati. Hari ini, jadikanlah Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Letakkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Fokuskanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada tujuannya. Fokus kepada sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya. Maka semua kelimpahan dalam Tuhan, kelimpahan dalam Yesus akan menjadi milik saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita mau disertai Tuhan dan beruntung, mari saudara, yang kedua, kalau kita mau jadi orang yang disertai Tuhan dan beruntung, yang kedua Alkitab katakan dengan jelas, mari saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hari ini Tuhan mau saudara percaya sama Tuhan. Walaupun sekalipun gak ada dasar untuk percaya. Walaupun mungkin saat ini keadaanmu terhimpit. Engkau bingung harus bagaimana. Tapi mari jangan pernah berhenti percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka Alkitab katakan, Tuhan pasti akan bertindak. Mari, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti beresin. Tapi letakkanlah pengharapanmu, kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar. Kalau kita mau jadi orang-orang yang disertai Tuhan, mari. Yang ketiga, saudara dan saya harus hidup melekat kepada Tuhan. Kita harus nempel terus sama Tuhan. Dan kalau saudara mau nempel sama Tuhan, caranya saudara harus baca firman. Saudara harus kenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kalau hari ini saudara bilang, saya rajin ke gereja Pak,
Saya rajin nyembah, tapi saudara nggak pernah baca firman. Maaf, saudara tidak akan pernah bisa melekat sama Tuhan. Baca firman, cari tahu apa yang dia mau. Lakukan apa yang dia suka. Melekat kepada Tuhan. Maka saudara dan saya pasti akan jadi orang yang beruntung. Kita di akhir zaman, saudara. Alkitab katakan, yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Hari ini melekat sama Tuhan. Lakukan ini, perjamuan kudus dan minyak urapan. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Alkitab katakan, Yesus bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau setiap saat dalam hidup kita, kita selalu mengingat Dia. Pakai minyak, tanda kesukaan Tuhan. Lakukan itu, melekat sama Tuhan. Ini firman Tuhan, lakukan itu. Maka hidupmu pasti akan menjadi beruntung. Tuhan pasti buka jalan. Mari, apapun keadaanmu saat ini, kau bawa hatimu sama Tuhan, kau doa sama Tuhan. Kau taruh tanganmu di dada, angkat tangan kananmu. Kau panggil Yesus. Kau panggil Yesus. Kau panggil Yesus. Kau serahkan hidupmu sama Tuhan. Kalau selama ini kau masih ragu sama Dia, Tuhan, Engkau setia, haleluya. Mari saudara, mari buka hatimu. Mari hari ini bilang, Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Oh ya, Yesus terima kasih, haleluya. Tinggikan Engkau, tiada yang mustahil bagimu. Sembah Dia, sembah Dia, bilang Tuhan Engkau baik, Engkau selama-lamanya baik. Angkat tanganmu, terpujilah Tuhan, Allah yang ajaib. Kami bersyukur, tinggikan Engkau Tuhan. Syukur bagimu, bersyukur padamu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Mari pandang Tuhan. Pandang Yesus. Fokuskanlah pikiranmu kepada Tuhan. Mari letakkan terus pengharapanmu sama Tuhan. Bangkitkan imanmu pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin. Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tanganmu.
Boleh kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan bahwa sore malam hari ini Tuhan, firman Tuhan menguatkan setiap kami. Kami percaya bahwa setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, tapi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan, menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Lukas Ferdi Tuhan, yang sudah memberkati setiap kami dengan benar firman Tuhan, bersama keluarga, pelayanan pekerjaan Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar malam hari ini Tuhan, kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan boleh berkati Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang penuh mujizat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Sama-sama saudara, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita.